Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 5-7, dilanjutkan dengan ayat 11-13. Surat kepada orang Ibrani bukan sekedar surat biasa, tetapi lebih mirip sebuah homili atau khotbah panjang yang menyingkapkan Kristus sebagai Imam Agung. Penulis yang anonim menekankan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat dan jalan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Pada bagian yang kita dengar hari ini, penulis menekankan tema didikan Allah sebagai Bapa. Ayat 5-7 mengingatkan bahwa teguran dan didikan Tuhan jangan dipandang sebagai hukuman semata, tetapi tanda kasih Bapa kepada anak-anaknya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 11 mengakui bahwa didikan itu memang tidak menyenangkan pada saat dijalani, tetapi akhirnya menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera. Ayat 12-13 mengajak umat untuk bangkit kembali. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, supaya jalan hidup kita lurus dan tidak menyimpang. Dengan demikian, bacaan ini mau menghibur umat yang sedang menghadapi penderitaan, tekanan iman, atau kesulitan hidup. Bukan berarti Allah meninggalkan mereka. Justru melalui didikan itulah iman dimurnikan dan kedewasaan rohani dibentuk. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk didikan Allah. Kalau kadang kita merasa sulit atau bahkan menderita, ingatlah bahwa Bapa Surgawi sedang membentuk kita supaya semakin serupa dengan putranya, Yesus Kristus. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian, Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan.